strategi komunikasi efektif sebagai upaya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam administrasi sekolah. Jadi latar belakangnya itu, pendidikan merupakan pilar utama pembangunan bangsa dan keberhasilannya dipengaruhi tidak hanya oleh pembelajaran di kelas, tetapi juga oleh administrasi sekolah. Salah satu aspek penting administrasi adalah transparansi pengelolaan dana BOS yang bertujuan mendukung operasional pendidikan dan meringankan beban orang tua. Namun, di beberapa sekolah seperti di SMP Kecamatan Bermani, Ilir, dan Muara Kemumu, transparansi dana BOS belum optimal. Informasi yang disampaikan masih sebatas administratif, kurang rinci, dan hanya dibahas dalam rapat komite yang tidak semua orang tua bisa hadir. Akibatnya, orang tua merasa kurang terlibat. Hambatan ini adalah keterbatasan teknologi informasi, padahal platform digital dapat menjadi solusi strategi untuk keterbukaan informasi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa administrasi sekolah berkaitan erat dengan strategi komunikasi. Informasi yang efektif diperlukan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, membangun kepercayaan, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu konsep administrasi pendidikan dan masyarakat dalam konteks pendidikan. Nah, pengertian dari administrasi sekolah ini sendiri itu adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan di sekolah agar berjalan tertib, terarah, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Nah, proses ini itu biasanya meliputi dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Dan ruang lingkupnya ini pun itu luas, mulai dari kurikulum, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, hingga hubungan dengan masyarakat. Contoh nyata yang sederhana itu bisa kita lihat, misalnya sekolah itu sedang ada pembuatan jadwal pelajaran. Nah, jadi kepala sekolah bersama guru-guru itu kan merencanakan mata pelajaran untuk tiap kelas, mengatur jam belajar, lalu menempelkan jadwal pelajaran tersebut pada papan pengumuman atau membagikan jadwal itu kepada siswa-siswanya. Nah, setelah berjalannya waktu, mereka itu nanti akan mengevaluasi nih, apakah jadwal tersebut efektif atau perlu diperbaiki. Nah, proses perencanaan tadi, pelaksanaan, hingga evaluasi ini adalah bentuk nyata administrasi sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain sekolah, masyarakat itu juga memiliki peran penting nih sebagai mitra strategi sekolah. Mereka itu bukan hanya pihak luar, tetapi turut membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, bentuk keterlibatannya itu bisa berupa pemberian masukan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, maupun memberi dukungan terhadap program yang dilaksanakan oleh sekolah. Sebagai contoh, itu bisa kita lihat pada rapat komite sekolah. Nah, kan pada rapat komite sekolah ini biasanya orang tua dari siswa itu dilibatkan langsung kan. Nah, jadi misalnya pembahasan pada rapat tersebut itu misalnya orang tua siswa itu mengusulkan agar sekolah mengadakan kegiatan les sore untuk membantu anak-anak menghadapi ujian. Nah, jadi usulan ini kemudian didukung dengan iuran sukarela dari para orang tua. Nah, dengan partisipasi seperti ini, itu menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam mendukung mutu pendidikan di sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat itu harus saling mendukung atau bisa disebut dengan sinergi. Nah, kunci dari sinergi ini sendiri itu adalah transparansi dan juga partisipasi. Nah, sekolah itu perlu terbuka dalam menyampaikan informasi, sedangkan masyarakat itu perlu mau ikut terlibat sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, jika kedua hal ini berjalan bersama, maka tercipta administrasi yang akuntabel dan hubungan yang harmonis. Contoh nyatanya itu misalkan bisa kita lihat sekolah ini sedang mengadakan program kerja bakti lingkungan sekolah. Nah, jadi sekolah ini biasanya akan mengajak warga sekitar untuk berpartisipasi atau ikut gotong royong, misalnya membersihkan sampah, membersihkan saluran air, menanam pohon, dan penghijauan lingkungan sekitar. Nah, jadi biasanya masyarakat ini dengan senang hati terlibat karena kegiatannya itu juga memberi manfaat langsung bagi lingkungan mereka. Dari contoh tadi itu menunjukkan bagaimana keterbukaan sekolah dan partisipasi masyarakat dapat berjalan seiring untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Dari pembahasan ini kita bisa
bisa melihat nih bahwa administrasi sekolah adalah dasar dari pengelolaan pendidikan. Masyarakat itu memiliki peran penting sebagai mitra strategis, sementara sinergi antar sekolah dan masyarakat akan menciptakan pendidikan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berkualitas. Jadi, keberhasilan pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab oleh sekolah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Strategi komunikasi efektif sangat penting dalam mendukung administrasi sekolah, karena seluruh kegiatan administrasi pada dasarnya membutuhkan penyampaian informasi yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Administrasi sekolah melibatkan kepala sekolah, guru, staf, tata usaha, dan siswa hingga orang tua, sehingga keberhasilan dalam koordinasi sangat bergantungan pada kelancaran komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik akan mudah terjadi kesalahpahaman, informasi yang terputus, atau bahkan konflik yang dapat menghambat jalannya kegiatan sekolah. Dengan adanya komunikasi yang efektif, visi dan misi sekolah dapat tersampaikan dengan baik sehingga semua pihak memiliki arah sama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, komunikasi juga membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis di antara guru, staf maupun pimpinan sekolah. Hal ini berpengaruh langsung terhadap iklim kerja kondusif, meningkatkan semangat serta membantu proses administrasi berjalan terlihat tertib dan efisien. Komunikasi yang baik juga mendukung transparansi dan akuntabilitas, misalnya dalam penyampaian laporan keuangan, pengelolaan data siswa maupun pengumuman kebijakan sekolah. Ketika informasi disampaikan dengan jujur, terbuka, dan mudah dipahami, maka kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah akan semakin meningkat. Seiring dengan kemajuannya teknologi, komunikasi efektif juga dibutuhkan dalam penggunaan sistem digital untuk administrasi seperti aplikasi keuangan, presensi online, atau manajemen akademik. Sosialisasi dan pendampingan melalui komunikasi yang baik akan mempermudah guru maupun staf dalam beradaptasi dengan sistem tersebut. Tidak hanya itu, komunikasi yang efektif juga berfungsi sebagai jembatan antara sekolah dengan orang tua maupun masyarakat sekitar. Dengan adanya komunikasi yang lancar, baik melalui rapat, surat edaran media sosial, maupun aplikasi resmi, orang tua dapat terlibat aktif dalam mendukung perkembangan anak dan program sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang efektif bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga membangun kepercayaan, kerjasama, dan partisipasi yang menjadi kunci keberhasilan administrasi sekolah. Penerapan strategi komunikasi efektif untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi ini bertujuan agar orang tua dan masyarakat percaya bahwa sekolah mampu mengelola kegiatannya dengan baik. Jadi sekolah harus terbuka dalam menyampaikan informasi dan melibatkan mereka dalam kegiatan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berkomunikasi yang baik dan jelas, karena sekolah itu tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa support atau dukungan dari orang tua maupun masyarakat sekitar. Prinsip komunikasi efektif ini ada keterbukaan, kejelasan, keterjangkauan, ada umpan balik, serta konsistensi. Jadi keterbukaan adalah sekolah ini jujur terhadap segala informasi yang disampaikan, misalnya tentang kegiatan sekolah seperti apa ya, misalnya kayak studi tour, atau misal kunjungan atau praktik atau apapun itu, informasi mengenai kegiatan di sekolah. Lalu penggunaan uang sekolah seperti SPP itu dialokasikan kemana. Lalu ada kejelasan informasi yang disampaikan kepada orang tua murid ataupun masyarakat sekitar itu dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan bahasa yang, mohon maaf sebelumnya, mungkin ada sebagian orang tuanya yang tidak terlalu paham tentang bahasa akademis. Jadi diusahakan kepada pihak sekolah itu menjelaskan kepada orang tua maupun masyarakat itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka, dengan bahasa yang sederhana dan tidak dengan istilah-istilah yang sulit. Lalu ada keterjangkauan. Jadi keterjangkauan informasi ini dapat diakses oleh orang tua murid maupun masyarakat. Misal seperti ada informasi apa itu dapat diumumkan. Kalau zaman sekarang kan sudah ada yang namanya WhatsApp, dan ada juga WhatsApp, dan di dalam fiturnya itu ada WhatsApp group. Jadi dari pihak sekolah dapat menyampaikan informasi di dalam grup tersebut mengenai kegiatan atau mengenai perkembangan anak mereka. Lalu ada umpan balik. Umpan balik ini misal kayak orang tua murid itu diikutkan dalam sebuah rapat dan mereka diberikan kesempatan untuk memberikan kritik maupun saran terhadap sekolah yang membangun. Lalu ada konsistensi, jadi informasi ini tidak yang
tiba-tiba berubah yang ambigu atau apapun itu. Jadi tidak menyulitkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan sekolah kalau informasi itu tidak konsisten. Nah, dari hal yang telah saya jelaskan tadi, dampak positifnya itu, jadi orang tua ini akan tahu dan paham mengenai apa yang terjadi di sekolah. Kadang seperti anak murid itu kadang kayak tiba-tiba minta ini, minta itu, kayak kurang masuk akal gitu, kayak kenapa nih anak saya disuruh kayak gini. Dan si orang tua ini mungkin kurang percaya terhadap apa yang dikatakan oleh anaknya. Jadi ya itu tadi, dengan adanya seperti WhatsApp group tadi, orang tua jadi tahu dan paham apa yang terjadi di sekolah, yaitu tadi transparansi. Nah, yang selanjutnya itu ada orang tua itu jadinya merasa seperti dilibatkan terhadap kegiatan anak. Nah, jadi itu masuk di dalam partisipasi orang tua tadi. Jadi orang tua itu lebih mendukung terhadap kegiatan anaknya. Jadi sekolah dan orang tua itu semakin saling percaya dan dapat bekerja sama dalam membantu perkembangan si anak. Dari penjelasan materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting untuk menciptakan administrasi sekolah yang transparan dan melibatkan masyarakat dengan menggunakan komunikasi dua arah, yaitu kepercayaan dan kerjasama antar sekolah dan orang tua masyarakat semakin kuat, sehingga pengelolaan sekolah akan lebih akuntabel dan mutu pendidikan dapat meningkat.